Monggo. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Yuan yang jaga di siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu Bidan, ini saya mau KB. Saya kan punya anak dua, saya cowok. Terus besok suami saya mau pulang Bu. Oke. Saya ingin KB, terus pengen tahu macam-macam KB itu apa aja. Nanti yang cocok, kira-kira yang cocok untuk saya itu apa, kayak gitu Bu. Ibu, sebenarnya saya catat dulu nih. Ibu Sinten? Sari, Suami? Bapak Sarkam, Alamatnya? Bunton, RT 2 RW 5. Tanggal lahir Ibu? Tanggal 5 Desember 1983. Berarti sekarang usia 41 ya. 41. Ibu pendidikan terakhir? SLTA Bu. Suami? Suami juga sama. Pekerjaan suami? Pedagang Bu. Ibu bekerja atau di rumah? Di rumah. Di rumah tangga saja. Jadi putranya 2, laki-laki dan perempuan ya. Ibu. Baik Bu Sari, saya akan memberikan konseling tentang keluarga berencana. Nah, Bu Sari, Ibu. ini adalah ada kartu konseling sebagai strategi konseling berimbang keluarga berencana. Oke. Ada waktu dan jarak dari kehamilan yang sehat. Ini kita bahas bersama. Adalah setelah melahirkan, setidaknya ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Setelah keguguran, ibu sebaiknya menunggu 6 bulan untuk hamil kembali. Kemudian kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Jarak kehamilan ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya akan aman bila berjarak 2 tahun. Menjarangkan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi, serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi, sehingga bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga mengalami kematian. Wanita yang berusia lebih dari 35 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk hamil, dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Maka dari itu Bu Sari pindah ke sini ada beberapa pilihan dari alat kontrasepsi. Yang jangka panjang saya sebutkan di sini ada alat kontrasepsi bawah kulit atau yang familiar disebut dengan susuk. Bukan susuk glowing ya Bu. Susuk atau implan. Ya. Kemudian ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang familiar disebut IUD. Kemudian ada metode operasi pria yang dilakukan oleh pria, bahasa gampangnya steril suami ya? Iya, tapi yang laki-laki suaminya di meja operasi di rumah sakit. Sama juga dengan yang terakhir ada metode operasi wanita atau MOW atau steril yang dilakukan di rumah sakit di ruang operasi. Nah, kemudian kalau dari yang sini yang bisa dilakukan berarti ada 2, alat kontrasepsi bawah kulit dan alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian metode yang jangka pendek ada beberapa seperti metode aminorelaksasi atau MAL jika ibu menyusui ASI eksklusif. Nah, kemudian kontrasepsi suntik kombinasi, jadi kombinasi antara hormon, 2 hormon yang dikombinasikan. Itu jangka waktunya untuk 1 bulan. Itu apa? Pakai suntik 1 bulan. Iya, yang 1 bulan itu kombinasi. Kalau yang kontrasepsi suntik 3 bulanan atau 3 bulanan suntik itu yang nggak kombinasi, cuma 1 hormonnya, hormon progesteron, gitu ya, progesteron.
Kemudian ada pil KB. Nah, kombinasi tapi diminum, yang harus diminum tiap hari. Nggak boleh lupa kayak gitu ya, Bu? Bisa, nggak boleh lupa. Nggak dipakai tetap harus Betul, minum. dipakai nggak dipakai, Bu Sari harus minum. Itu adalah pil KB ya. Kemudian ada pil mini atau pil menyusui. Ya, satu jenis hormonnya, dan itu untuk menyusui atau laktasi. Ada kondom laki-laki yang pakai juga suaminya. Oke. Nah, dari semua KB ini harus mendapatkan dukungan dari suami gitu ya. Dari hal yang tadi saya sebutkan, kemudian ada daftar Philip yang dirasa harus kita bahas, bahwasanya yakin bahwasanya ibu itu tidak hamil gitu ya. Ada 6 pertanyaan. 1. Apakah ibu menggunakan metode kontrasepsi yang dapat diandalkan secara konsisten dan benar selama sekarang sedang ber-KB atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya. Apakah Anda tidak melakukan hubungan seksual sejak menstruasi terakhir atau persalinan terakhir Anda? Tidak, karena suaminya kerja di luar kota ya. Dan yang ketiga, apakah Anda melahirkan dalam 4 minggu terakhir ini? Tidak. Putra terakhir umur berapa ya, Bu? Umur 9 tahun. Udah 9 tahun. SD. Oke. Kemudian yang keempat, apakah menstruasi Anda dimulai dari 7 hari terakhir atau dalam 12 hari terakhir jika Anda berencana menggunakan AKDR? Ibu sedang haid. Sedang haid hari keberapa, Bu? Ini sudah hari ke-6. Oke, ya. Kemudian, apakah Anda mengalami keguguran atau aborsi dalam 7 hari terakhir atau dalam 12 hari terakhir jika Anda berencana menggunakan AKDR? Tidak, Bu. Tidak. Apakah Anda memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan? Tidak. Tidak, ya. Berarti kalau ini disisihkan ya, dari pertanyaan 6 ini, jika ada pertanyaan ya, nah berarti ada kemungkinan kehamilan terjadi. Lanjut ke langkah diagram bantu. Jika tidak, berarti ada kemungkinan tidak hamil ibu, begitu, ya. Terus, Ibu, saya sampaikan di sini tadi karena ibu kepengen yang jangka panjang apa jangka pendek? Yang jangka panjang, Bu, karena suami kan pulang, kita kan tidak berangkat lagi. Sudah mau kumpul di rumah ya, Bu ya. Oke, jangka panjang itu ada 2, Bu. Ada alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau susuk. Ini bentuknya. Itu kayak sedotan kayak gitu ya. Tapi nanti dipasang di mana itu? Ya, itu di lengan sebelah kiri tapi di bawah kulit, Bu. Nanti dibius dulu seperti. Jadi nggak sakit ya, Bu? Enggak sakit. Ya, kita lihat apa itu. AKBK atau implan merupakan susuk hormonal. Ada tipenya, tipe implannya ada 2 batang kapsul, yang 2. Jadi tadi gambar tadi itu implan silikonnya dipasang, ada 2 batang jenisnya. Efektivitasnya adalah 99%, tinggi berarti, masuknya kategori sangat efektif. Pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita, jadi sangat efektif ya. Nah, ini merupakan batang kecil yang dipasang bawah kulit. Ini tadi kecil sekali. Di lengan ya, Bu ya? Iya, di lengan. kecil sekali, ada 2 dipasang sebelumnya nanti dibius. Ya, dibius jadi nggak sakit, Bu. Di bawah kulit. Fungsinya itu, manfaatnya adalah melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi 2 batang untuk 3 tahun. Keuntungannya adalah aman untuk ibu menyusui dan bayi. Kemudian dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Kalau sama ibu bersalin gitu, habis bersalin segera bisa digunakan implannya. Jadi sebelum pulang dipasang juga bisa.
Namun ada beberapa efek samping yang timbul dari implan itu, antara lain ada perubahan pada haid bulanannya. Jadi namanya hormonal Bu, pasti ada masalah kadang pada ibu itu haidnya sedikit tidak teratur atau memanjang. Ada dari hormon itu menimbulkan sakit kepala, kemudian ada nyeri perut atau rasa tidak nyaman pada payudara. Ada ketika lagi mau datang haid, mungkin payudaranya kencang gitu, karena biar bagaimanapun ini adalah akibat hormon begitu. Apa yang harus dilakukan Bu? Iya, kalau itu kita mengalami kayak gitu. Ya, kalau habis mengalami seperti ini, intinya itu tidak boleh stres, ya, tidak boleh stres. Tetap datang dan konsultasi kembali kepada tenaga kesehatan begitu. Tidak boleh minum obat sembarangan. Ya, yang penting itu tidak boleh stres, bahwasanya ketika mengalami hal itu bukan suatu masalah, itu wajar gitu. Hanya nanti akan diberikan solusi dari masalah itu. Ya, kalau misalnya payudaranya tidak nyaman pun menjelang haid, wajar ya, dari payudaranya ya yang kendor, nggak boleh yang terlalu kencang ya. Yang penting nomor satu adalah manajemen stres, jadi hormonnya teratur begitu. Oke, ini dari susuk ya Bu. Nah, kemudian ini nih, ada gambar kayak apa ya Bu ini? Gambarnya apa? Huruf T itu ya Bu ya? Oh, betul. Ini huruf T atau alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung tembaga atau IUD. Ini Bu, ada kumparan seperti bergulir-gulir. Ini namanya tembaga Bu. Oh, yang coklat-coklat itu ya Bu? Iya, yang coklat-coklat. Ini dipasangnya di mana? Dipasangnya itu di dalam rahim, makanya alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi nanti dengan posisi apa ya? Posisi khusus, nanti ada alat yang dimasukkan, dicek dulu juga gitu. Dan itu ada prosedur tersendiri. Nanti kita kupas apa itu AKDR. Nah, efektivitasnya juga sama tinggi, 99%. Pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita. Berarti sama itu, sama yang tadi ya Bu? Iya, betul. Efektivitasnya sama, Sangat efektif. Implan ya? Iya. Implan tadi ya? Jadi sama implan sama-sama sangat efektif. Ini hijau ya simbolnya. Merupakan alat kecil, fleksibel, plastik dan mengandung tembaga. Ini tadi Bu, ini isinya plastik kecil juga tuh segini. Nah, bentuknya T karena biar apa? Biar lokasi di rahim gitu. Ini nanti masukin di rahim Bu. Posisinya jadi nggak apa-apa ya Bu berarti ya? Dipasang di rahim nggak apa-apa? Aman, kan steril. Kalau Bu masuk ini mah nggak ngetek kayak gini, nekuk pakai alat kan. Ketika sudah dimasukin ke rahim baru didorong, baru muncullah T. Iya, jangan berpikir ini lebar banget masuknya gimana gitu. Ada teknik khusus Ibu. Jadi alatnya itu diselongsongin, ada selongsongnya. Jadi pas masuk itu udah nekuk gitu. Nah, kehamilannya ini efektif banget, dicegah selama 10 tahun. Jadi kalau tadi implan itu tadi 3 tahun 3 tahun, kalau ini IUD 10 tahun. Nah, metodenya aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon. Ini enaknya nggak ada hormonalnya, hanya alat yang dimasukin ke dalam rahim dan dapat digunakan oleh ibu menyusui. Nah, sama juga dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang, tapi tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam. Jadi kurang dari 48 jam itu bisa dipasang. Itu namanya KB pasca salin. Habis lahiran itu ya? Akan benar ya Bu ya. Tapi kalau lebih dari 2 hari atau 48 jam sampai kurang dari 4 minggu, IUD tidak bisa tidak boleh dipasang. Alasannya karena itu rahim kan masih mengeluarkan kotoran ya, rasanya biasanya keluar lah ya, pasti kan ada bakteri. Resiko infeksinya tinggi kalau dimasukin IUD yang merupakan benda asing. Makanya
dipasangnya setelah 40 hari gitu. Efek samping yang mungkin terjadi dari pemasangan IUD, haidnya itu kadang lebih lama dan lebih deras. Lebih banyak. Iya, betul. Apa yang harus dilakukan jika itu terjadi? Ibu harus mengurangi aktivitas fisiknya, terus harus minum tablet tambah darahnya biar nggak pusing begitu. Dan memang sedikit kram atau nyeri selama haid. Jadi namanya proses haid, ada benda asing di rahim kadang bikin mules. Nah, ini yang nggak nyaman sebenarnya ketika datang bulan. Itu efek samping dari IUD itu tadi ya. Yang dilakukan adalah tadi mengurangi aktivitas fisik. Ibu nggak boleh capek. Kalau itu terjadi menjelang haid, katanya istirahat dulu gitu. Atau sudah haid masih nyeri, istirahat. Kemudian bila perlu kontrol ke tenaga kesehatan. Lainnya itu insya Allah aman. Oke, Bu Sari, tadi sebelum tindak kesini sudah ngobrol lewat telepon sama suami ya? Bu, sudah telepon sama suami, terus juga waktu berpendapat sebaiknya yang bagus dan yang aman. Aman ya, karena di rumah mau lama di suaminya ya. Betul sekali. Kontrasepsi itu harus mendapatkan dukungan dari suami. Walaupun suami memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga, tapi Bu Sari juga punya andil untuk memutuskan. Jadi imbang sama-sama. Suami harus memiliki kepedulian terhadap kesehatan reproduksi keluarga. Suami yang mendukung berarti yang mendukung KB, berarti suami yang peduli terhadap kesehatan reproduksi Bu Sari gitu. Lelaki memiliki peran sebagai suami dan ayah dalam menentukan perencanaan keluarganya. Jadi kan mau direncanakan putranya berapa. Nah, ayah ini menentukan. Mungkin kemarin sudah telepon ya. Iya, sudah telepon. Jadi supaya KB jangka panjang dulu. Suami juga dapat memilih metode kontrasepsi yang diinginkannya. Nanti bisa juga setelah konseling ini Mbak Sari, Bu Sari menyampaikan ke suaminya mau milih yang mana antara pilihan tadi yang susuk sama IUD, yang jangka panjang. Ya boleh juga tuh kalau yang MOP kalau dibolehkan ya disampaikan baik-baik. Silahkan nanti kalau sudah karena ini datangnya sendiri-sendiri, kalau datangnya bareng bisa diputuskan sekarang gitu ya. Ini tadi vasektomi dan kondom menjadi pilihan kontrasepsi bagi laki-laki. Ini bisa disampaikan juga kepada suaminya Bu Sari, bisa menambah referensi. Nanti dirembukan bareng, diputuskan mau yang mana. Silakan Bu Sari datang kembali besok, nggak apa-apa kan, nanti nyampe rumah telepon ya. Mumpung lagi head nih Mbak Sari. Nah, komunikasi sangat diperlukan dalam merencanakan kehamilan dengan pasangan. Jadi komunikasi penting, walaupun jauhan bisa kan video call, telepon gitu. Nah, suami istri harus saling mendukung dalam perencanaan kehamilan sampai dengan proses persalinan. Dan beberapa manfaat ber-KB adalah mencegah kehamilan, menunda kehamilan, dan menjalankan kehamilan atau mengatur cara kehamilan. Jadi beberapa konseling tentang kontrasepsi yang saya paparkan, semoga menambah referensi Bu Sari. Karena ini suaminya jauh, silahkan Bu Sari nanti telepon menyampaikan kembali. Saya tidak mengarahkan kemana-mana, memaparkan semua. Kalau sudah Bu Sari sudah mantap, silahkan besok datang kembali untuk menentukan mau pasang IUD oke, pasang implan oke, kami siap melayani. Terima kasih informasinya. Nanti saya akan telepon suami. Nanti kalau sudah disetujui saya akan WA Bu Bidan dulu di rumah apa enggak. Berarti nanti siap. Yang sudah saya sampaikan tadi, kalau jangka panjang bisa disampaikan kembali metodenya apa aja Bu Sari? Kalau jangka panjang tadi kan yang pertama itu ada implan,
Nah itu 3 tahun. Pernah ke susuk ya Bu? Iya sama. Pernah ke susuk. Terus yang kedua IUD atau spiral kontrasepsi bawah rahim. Itu 10 tahun. Oh 10 tahun. Kalau yang pendek contohnya apa bisa? Yang pendek itu bisa KB suntik, terus KB pil. Iya. Baik, dari umpan balik yang saya sampaikan berarti tandanya Bu Sari mengerti konseling yang saya berikan. Ya. Terima kasih Bu Sari atas segala pelayanan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa memberikan konseling tentang pengambilan keputusan berhati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bidan. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.